Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat, Dr. Dewa Ayu Agus Rilaksmi, Master of Science sebagai fasilitator SGD A9, dan Dr. Wirata sebagai evaluator SGD A9, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari SGD A9 akan mempresentasikan hasil karya tulis dari tugas student project yang berjudul Clinical Significance of Facial Nerve Anatomy. Harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nimade Mazawidya Paradila dengan NIM 25025111209. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari saraf facialis. Saraf facialis merupakan saraf kranialis yang ketujuh, yang berperan penting dalam ekspresi wajah, seperti tersenyum, cemberut, dan juga menutup mata. Selain itu, saraf ini juga mengatur indera perasa 2/3 depan lidah, pengeluaran air mata, dan otot telinga bagian dalam agar suara tidak terdengar terlalu keras. Saraf facialis berasal dari batang otak, melewati dasar tengkorak, lalu keluar melalui tulang dekat telinga dan bercabang di sekitar kelenjar parotis menjadi 5 bagian utama, yaitu frontal, zigomatik, bukal, mandibular, marginal, dan servikal, yang masing-masing mengatur gerakan dahi, mata, hidung, bibir, dan juga dagu. Cedera pada saraf ini dapat menyebabkan kelumpuhan wajah atau Bell's palsy, kerusakan akibat tumor atau operasi parotis, serta hiperakusis, yaitu gangguan pendengaran di mana suara terasa lebih keras dari yang normalnya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnya Prameswari dengan NIM 25025112227 dan nomor urut 11 dari kelompok SGD A9. Di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah dan tujuan masalah mengenai student project ini. Rumusan masalah yang kami tetapkan dalam penulisan student project Clinical Significance of Facial Nerve Anatomy diantaranya yang pertama, apa yang dimaksud dengan anatomi saraf facialis dan bagaimana perjalanan serta variasi saraf facialis dengan cabang-cabangnya. Yang kedua, apa saja fungsi utama dari saraf facialis? Yang ketiga, apa dampak klinis dari saraf facialis pada bedah, diagnosis, dan cedera? Dan yang keempat, bagaimana teknik pencitraan membantu menilai saraf facialis? Adapun juga tujuan masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah tadi. Di antaranya, yang pertama, menjelaskan anatomi saraf facialis yang meliputi asal, perjalanan, variasi, dan cabang-cabangnya. Yang kedua, menguraikan fungsi utama saraf facialis serta perannya dalam ekspresi wajah dan fungsi sensori motor. Yang ketiga, menganalisis dampak signifikan klinis saraf facialis pada prosedur pembedahan, diagnosis neurologis, serta implikasinya pada cedera dan kelumpuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mendeskripsikan teknik pencitraan saraf facialis yang dapat digunakan untuk membantu evaluasi anatomi maupun kelainan saraf facialis. Perkenalkan, nama saya Farel Jovan Susanto dengan NIM 25025111211. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan manfaat dari pembahasan mengenai Clinical Significance of Facial Nerve Anatomy. Yang pertama adalah manfaat untuk penulis. Memahami struktur dan fungsi saraf facialis secara teoritis, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan mengaitkan anatomi dan kasus klinis seperti kelumpuhan wajah, meningkatkan kemampuan menyusun karya ilmiah yang sistematis, logis, dan relevan dalam bidang kedokteran, mendapatkan pengetahuan praktis dalam menilai fungsi wajah, dan menemukan cedera saraf selama prosedur medis. Yang kedua, manfaat untuk pembaca. Mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang anatomi dan fungsi saraf facialis termasuk peranannya dalam ekspresi wajah. Mengetahui penerapan saraf facialis dalam diagnosis neurologis, pembedahan, dan pencitraan medis MRI atau CT scan. Meningkatkan kemampuan menerapkan pengetahuan anatomi dalam evaluasi klinis dan tindakan medis, menjadi dasar untuk pengembangan studi lanjut di bidang neurologi dan anatomi klinis. Halo dokter dan teman, perkenalkan saya Dayusri Parwati Purba, bisa dipanggil Dayusri. Saya nomor urut 12 dari kelompok SGD A9 dengan 3 digit NIM terakhir 229.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2, yaitu subbab 2.1 anatomi syaraf facialis atau nervus facialis dengan sub-subbab 2.1.1 asal dari perjalanan syaraf facialis. Baik, syaraf facialis atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai nervus facialis yang termasuk ke dalam cranial nerve 7 adalah syaraf cranialis yang memiliki fungsi seperti motorik, sensorik, dan parasimpatis. Syaraf ini berasal dari pons dan terdiri atas beberapa nukleus, yaitu nukleus nervi facialis yang mana berfungsi untuk menggerakkan otot ekspresi wajah, kemudian nukleus salivatorius superior yang mana berfungsi sebagai serabut parasimpatis ke kelenjar air mata, submandibular, dan sublingual. Kemudian nukleus tractus solitarius yang mana berfungsi sebagai pengecap rasa dari 2/3 anterior lidah, kemudian nukleus spinalis nervi trigemini yang mana sebagai sensorik daerah auricula. Kemudian syaraf ini keluar dari sudut cerebellopontine bersama nervus vestibulocochlearis, kemudian masuk melalui meatus acousticus internus dan berjalan dalam canalis facialis hingga membentuk ganglion geniculi. Di sini, syaraf mengeluarkan cabang seperti nervus petrosus major ke kelenjar lakrimal dan palatum, serta korda timpani yang mana membawa rasa lidah dan serabut sekretomotor ke kelenjar ludah. Syaraf ini kemudian keluar melalui foramen stylomastoideum, kemudian masuk ke kelenjar parotis, lalu bercabang menjadi 5 cabang terminal, yaitu temporal, sigomatik, bukal, marginal mandibular, dan cervical yang mempersyarafi otot-otot ekspresi wajah. Perkenalkan, nama saya Kunara Suharto Pentaka dengan NIM 25025112115 nomor urut 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dari saraf facialis. Yang pertama ada greater petrosal nerve. Ini menginervasi kelenjar air mata serta mukosa hidung. Yang kedua, nerve tus pedius. Ini menggerakkan otot pedius di telinga tengah untuk meredam suara. Yang ketiga, chorda tympani. Ini membawa rasa dari 2/3 lidah depan. Yang keempat, nervus auricularis posterior dan cabang muskular. Ini menggerakkan otot di sekitar telinga belakang. Yang kelima, 5 cabang terminal otot mimik. Semuanya bertugas untuk menggerakkan otot ekspresi wajah. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimadi Putrara Primarani dengan NIM 25025111207 yang akan membawakan materi mengenai variasi of facial nerve. Saraf facialis atau CN7 memiliki variasi anatomi tinggi yang penting diperhatikan saat operasi kepala, telinga, dan wajah. Adapun bagiannya yang pertama ada intrapetrous adalah variasi pada genicular ganglion, ketebalan tulang, dan jarak ke struktur vital. Yang kedua ada extratemporal yang terdiri dari 4-7 cabang utama. Pola percabangan bervariasi terutama pada tipe 3 dan 4, sering ada anastomosis dan asimetri. Yang ketiga, cabang servikal yang memiliki jumlah dan jalur bervariasi, kadang terhubung dengan saraf leher lain. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pemahaman variasi ini mencegah cedera dan kelumpuhan wajah. Halo semua, perkenalkan saya Ika dari Utama Pertahanan dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 213. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bagian fungsi saraf facialis. Jadi saraf facialis sendiri memiliki 3 fungsi yaitu motorik, sensorik, dan juga parasimpatik. Secara motorik sendiri, saraf facialis digunakan sebagai menggerakkan ekspresi wajah. Secara sensorik, saraf facialis yaitu berfungsi sebagai menerima rasa dari bagian lidah atau bisa dikatakan sebagai pengecap rasa. Secara parasimpatik, saraf facialis yaitu digunakan untuk menginervasi dalam proses pembuatan saliva dan juga kelenjar air mata. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Nyoman Indah Trapsari dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya izin untuk menjelaskan signifikasi klinis saraf facialis, terutama pada prosedur bedah kepala. Jadi, pelestarian saraf facialis itu sangat penting untuk mencegah kelumpuhan wajah pasca operasi, terutama pada prosedur seperti paroktidektomi, OMSK dengan kolesteatoma, dan pembedahan dasar tengkorak. Langkah utama yang dapat dilakukan dalam pembedahan adalah dengan mengenali batang utama serta percabangan dari saraf facialis secara jelas, sehingga fungsi motorik wajah itu tetap terjaga selama pembedahan. Pada OMSK tipe unsafe, kolesteatoma itu dapat merusak kanal facialis, sehingga diagnosis dan tindakan yang cepat dan tepat itu sangat dibutuhkan agar kelumpuhan yang mungkin saja terjadi dapat pulih kembali. Kini, teknologi intraoperatif neurofisiologikal monitoring atau IONM itu dapat digunakan untuk memantau saraf secara real time, dapat digunakan juga untuk mendeteksi gangguan sejak dini, serta dapat digunakan untuk mencegah cedera permanen yang mungkin terjadi.
Pada kasus fraktur dasar tengkorak, kerusakan saraf fasialis itu bisa mencapai 3 hingga 8%. Penanganan cepat seperti dekompresi atau reparasi saraf tentu sangat diperlukan dan sangat berpengaruh terhadap pemulihan fungsi wajah pada pasien. Dengan teknik yang tepat dan dukungan teknologi modern yang tepat, resiko cedera itu dapat diminimalisir dan fungsi wajah pada pasien itu dapat dipertahankan dengan baik pasca operasi. Sekian, terima kasih dokter. Mohon izin dokter dan teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Nyoman Danina Karunia Karisma, 3 digit NIM terakhir 225. Jadi di sini saya akan menjelaskan mohon izin terkait dengan signifikan klinis saraf fasialis dalam diagnosis neurologis. Jadi pemeriksaan saraf fasialis itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih penyebab kelemahan dari wajah atau fasialis. Itu ada dua, ada UMN dan juga LMN. UMN atau lesi sentral itu bisa menyebabkan kelemahan pada bagian bawah wajah, sedangkan bagian atas atau dahi itu tetap bisa bergerak. Beda dengan LMN atau lesi perifer, di mana ini bisa menyebabkan kelemahan pada seluruh bagian fasialis atau bagian wajah. Misalnya saja seperti Bell's palsy. Jadi Bell's palsy ini merupakan neuropati fasialis perifer idiopatik yang paling sering diduga akibat infeksi HSF1. Nah, secara klinis Bell's palsy ini memiliki onset akut dan mengenai seluruh sisi wajah, berbeda dengan stroke yang dia itu menyebabkan kelemahan pada bagian bawahnya saja dan juga tumor yang berkembang progresif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marina Felicia Irawan dengan NIM 25025111231 dengan nomor absen 13 di kelompok SGD 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi pada cedera dan kelumpuhan, di mana saraf fasialis atau CN7 sangat rentan cedera karena jalurnya yang panjang dan sempit. Lokasi cedera menentukan gejala, misalnya gangguan air mata, pengecapan, hiperakusis, atau kelumpuhan wajah. Lesi sentral seperti stroke hanya melumpuhkan bagian bawah wajah, sedangkan lesi perifer seperti Bell's palsy melumpuhkan seluruh sisi wajah. Risiko cedera juga tinggi saat operasi karena variasi anatomi tiap individu. Dampaknya bukan hanya gangguan fungsi motorik seperti sulit makan atau menutup mata, tapi juga masalah psikologis akibat kehilangan ekspresi wajah. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, kenalin, aku Idewa Wimas Dewi dengan NIM belakang 217, dan hari ini aku menjelaskan sedikit tentang pencitraan pada saraf wajah. Jadi, pencitraan ini penting banget karena saraf wajah itu jalurnya panjang dan rumit. Bisa kena gangguan karena infeksi, peradangan, trauma, bawaan air, hingga tumor. Kalau kita mau lihat bagian tulangnya, itu bisa pakai CT scan, terutama CT tulang temporal resolusi tinggi. Ini bisa bantu dokter lihat kanal saraf fasialis kalau ada kerusakan atau erosi tulang, dan juga hubungannya sama tulang pendengaran. Kalau mau lihat jaringan lunaknya seperti saraf dan otot, pakainya MRI. MRI ini bagus banget buat deteksi lesi ataupun tumor. Apalagi kalau posisi kelumpuhan itu belum jelas. Untuk kasus Bell's palsy, sekarang bisa juga pakai USG buat ngukur diameter saraf wajah dan lihat kemungkinan pemulihan fungsinya. Terus ada teknologi baru namanya difusi tensor traktografi atau DTI yang bisa bikin gambaran 3D saraf wajah, jadi bisa bedain antara saraf dan tumor. Kesimpulannya, CT itu buat tulang, MRI itu buat jaringan lunak, USG itu buat fungsi, dan yang terakhir DTI itu buat pemetaan saraf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Gede Pramana Arta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada bab 1 dan bab 2. Jadi dapat disimpulkan beberapa hal terkait anatomi, fungsi, signifikansi klinis, serta teknik pencitraan saraf fasialis. Jadi saraf fasialis merupakan salah satu syaraf kranialis yang paling kompleks sekaligus paling penting. Ia bertugas membuat wajah kita bisa tersenyum, merasakan rasa manis di lidah, bahkan mengeluarkan air mata dan air liur. Karena jalurnya yang panjang dan berliku dari otak hingga wajah, saraf ini sangat mudah terganggu, baik oleh infeksi, trauma, maupun tindakan bedah. Variasi anatominya yang beragam pada setiap orang juga menambahkan tantangan bagi dokter saat melakukan operasi di area kepala dan leher.
Untuk membedakan sumber kelemahan wajah, apakah dari pusat saraf di otak atau dari saraf fasialis, dokter sering menjadikan saraf ini sebagai acuan. Dampaknya tidak berhenti pada fungsi wajah saja, rasa percaya diri dan kehidupan sosial pasien pun bisa terganggu. Agar pasien mampu kembali menampilkan ekspresi alaminya, pemahaman mendalam tentang anatomi, fungsi, variasi, dan teknik pemeriksaan saraf fasialis sangat diperlukan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Ramaditya Mardika dengan NIM 25025-11221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian saran pada studi project bab Clinical Significance of Facial Nerve Anatomy. Jadi, pemahaman tentang teori saraf fasialis ini bukan hanya sekedar teori saja, melainkan penerapannya juga penting. Kenapa demikian? Karena jalur saraf fasialis yang panjang ini memungkinkan percabangan dan membuatnya sangat mudah untuk terpapar risiko cedera maupun gangguan klinis. Detail anatomi yang dipahami dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar bagi seorang dokter, karena mampu membedakan lesi sentral dan perifer sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi pada prosedur bedah kepala maupun leher. Teknologi pencitraan modern ini memungkinkan kondisi saraf fasialis terlihat dengan jelas, memberikan ruang bagi diagnosis yang lebih jelas dan penanganan yang lebih efektif. Penguasaan anatomi tetap menjadi yang dasar, sedangkan dukungan teknologi menjadi penguat dalam menjaga fungsi wajah. Kurang lebih sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kami mohon maaf apabila terjadi salah kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.